Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2257. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sinar petir tiba-tiba meledak dari pupil mata Kincen yang gelap dan ledakan. Aura mengerikan itu tiba-tiba meledak dari tubuh Kincen seperti matahari yang menyinari salju putih. Itu langsung menyapu bersih polusi keluarga kerajaan jurang di tubuhnya dan lalu mengubahnya menjadi kekuatan jurang murni yang mana itu langsung menyatu kembali ke dalam tubuh Kincen. Sial. Tangan Molly yang terulur pun tiba-tiba berhenti dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Meskipun hanya ada sedikit aura guntur yang terpancar dari tubuh Kincen, namun hal itu sukses memberi Molly perasaan bahwa dia sedang sendirian melayang di depan lautan guntur biru tua. Dan menghadapi lautan guntur biru tua yang luas dan tak terbatas juga tak berujung, pada saat itu Molly merasa tidak berarti dan juga ketakutan. Seolah-olah seluruh tubuhnya diselimuti oleh lautan guntur yang tak berujung. Sialan, garis keturunan petir, kata Molly, sudut mulutnya berkedut. Kekuatan garis keturunan iblis Qin yang telah ada sejak negara Daki 5 negara barat laut di benua Tianwu benar-benar telah tumbuh ke tingkat ini. Generasi kedua, sialan. Wajah Molly menjadi pucat. Dia adalah orang pertama yang berhasil menerobos Kaisar Dewa tahap tengah. Dan kepercayaan yang akhirnya dia miliki saat ini langsung hancur. Sayang sekali. Tidak heran banyak manusia di dunia ini tidak mau berjuang sekarang dan ingin berbaring sepanjang hari. Setelah berjuang sumber hidup, Anda akhirnya mencapai sesuatu. Akan tetapi generasi kedua hanya menggerakkan jari mereka saja dan lalu membocorkan beberapa sumber daya keluarga dan lalu dia menghancurkan apa yang menjadi andalannya. Apa gunanya bekerja keras? Siapa yang tidak akan bingung? Wajah Molly menjadi pucat. Pada saat ini dia teringat kembali pada adegan ketika dia dikalahkan oleh Kincen untuk pertama kalinya, yaitu waktu itu dalam pertempuran ibu kota selatan kuno. Selama kompetisi 5 negara, itu adalah mimpi buruknya pertama dimulai. Dan dari hari itulah sampai sekarang, aku benar-benar tidak bisa dibandingkan dengannya. Aku benar-benar tidak bisa dibandingkan. Pada saat ini Molly merasa sedikit putus asa di dalam hatinya. Dari segi bakat dia mengaku tidak kalah berbakat dari Kincen dan dari segi kerja keras dia juga tidak lebih rakus dari Kincen. Tapi apa hasilnya? Meskipun dia adalah orang pertama yang berhasil menerobos ranah Kaisar Dewa, namun dia masih kalah dari iblis Qin ini dalam hal latar belakang. Mengapa? Kalau dipikir-pikir lagi, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak akan pernah bisa sebaik iblis Qin, jadi lebih baik dia berbaring saja. Mengapa harus bekerja keras dan putus asa? Selain itu, dengan bakatnya, dia masih memiliki harapan untuk menjadi makhluk berdimensi tinggi jika ia bekerja keras di masa depan. Sedangkan untuk musuh besar dengan iblis Qin yang memimpinnya di depan, mengapa dia harus berjuang begitu keras? Bukankah ini hanya mengundang masalah? Saat ini yang selalu menantang itu sebenarnya memiliki kemungkinan untuk cukup pensiun di dunia bawah, akan tetapi begitu pikiran ini muncul di benak Molly, tidak, tiba-tiba seluruh tubuhnya menggigil. Aku benar-benar merasa putus asa dan ingin menyerah. Apakah ini pikiran-pikiran yang mengganggu dan masalah-masalah yang aku alami selama latihanku, kata Molly. Dia tampak ngeri. Siapakah aku? Aku adalah tokoh utama era ini di seluruh laut semesta dan aku hampir putus asa. Molly pun menjadi terkejut dan marah. Baru saja itu pasti adalah malapetaka yang dikirim padaku oleh Daus Surgawi Laut Semesta. Yah, kalau tidak bagaimana mungkin aku bisa berpikir putus asa? Namun kemudian, boom, Molly menampar dirinya sendiri di tempat. Persetan, Molly dasar bajingan tak berguna, apa yang sedang kamu pikirkan? Bagaimana dengan pensiun dari dunia ini? Bagaimana dengan berbaring? Apakah kamu punya kualitas?
gumam Molly. Mata Molly tiba-tiba menjadi ganas dan sangat ganas. Gambaran Raja Iblis Api Merah Cian dengan perut buncit hamil muncul di benaknya dan matanya menjadi besar. Itu adalah istri dan anaknya. Mata Molly pun menjadi berkabut. "Yah, kamu tidak bisa berbaring saja, kamu tidak bisa untuk bekerja keras, tapi bagaimana dengan putramu?" kata Molly. Dia meraung dalam hatinya. "Jika kamu tidak bekerja keras saat muda, maka kamu akan menyesal di saat tua. Bukankah situasimu saat ini karena ayahmu tidak sekeras dan seputus asa seperti ayah Ibliskin? Jika kamu tidak bekerja keras dan putus asa, maka kamu akan baik-baik saja. Akan tetapi bukankah anakmu tidak akan pernah sebaik anak dari Ibliskin di masa depan?" Molly berpikir bahwa putranya akan menghadapi situasi yang sama seperti dirinya di masa depan. Ketakutan yang tak terlukiskan pun tiba-tiba muncul di lubuk hatinya. Molly tidak sama sekali. Tidak, bagaimana mungkin anakku bisa menderita seperti ini?" Tubuh Molly pun mulai bergetar dan air matanya mengalir deras. Seketika itu juga tatapan matanya berubah tajam. Tangannya terkepal dan ujung jarinya juga terkepal erat di telapak tangannya. "Tidak, aku tidak bisa berbaring saja. Aku tidak bisa kalah. Tetapi anakku juga tidak bisa. Aku harus membuat anakku menjadi seperti Ibliskin di masa depan. Tidak peduli seberapa keras orang lain mencoba, selama dia berbaring, orang lain hanya bisa melihat jarinya saja. Aku tidak bisa mengecewakan Cian, apalagi anak kita." "Ya, Molly, kamu harus bersemangat dan bekerja keras. Bagaimana kamu bisa berkecil hati?" Molly bergumam dan wajahnya mengeluarkan air mata dan dia sangatlah bertekad. Ya, Raja, Jenderal, dan yang lainnya bukanlah mereka yang juga dilahirkan dengan jenis yang berbeda, dan ayah dari Ibliskin pasti tidak dilahirkan sekuat itu. Bukankah dia juga mendapatkannya melalui kerja kerasnya sendiri selangkah demi selangkah? Dan sekarang latar belakangku tidak sebagus Ibliskin, akan tetapi aku menerobos ranah Kaisar Agung lebih cepat dari Ibliskin. Bukankah ini membuktikan bahwa selama aku bekerja keras, aku bisa lebih baik dari Ibliskin itu? Selain itu, biasanya protagonis akan memiliki musuh yang lebih kuat di tahap awal yang akan menekannya. Justru karena jalan surgawi cacat, surga tidak ingin protagonis sejati zaman itu terlalu sempurna sehingga menyebabkan rasa puas diri. Seperti pepatah, ketika Tuhan hendak memberi seorang pria tanggung jawab besar, dia harus terlebih dahulu membuat hati dan pikirannya menderita, otot dan tulangnya lelah, tubuhnya lapar, tubuhnya kosong, dan tindakannya frustasi, sehingga itu dapat meningkatkan kemauannya untuk melakukan apa yang tidak dapat dia lakukan sebelumnya. Ya, alasan mengapa aku menjadi yang kedua selama ribuan tahun adalah karena itu membuktikan bahwa aku adalah protagonis zaman ini, dan Ibliskin hanyalah batu asah di jalan latihanku, bukan? Semakin Molly memikirkannya, semakin Molly bersemangat. Satu-satunya hal yang membuatku kalah dari Ibliskin sekarang adalah latar belakangku. Namun dalam menghadapi kekuatan absolut, latar belakang bukanlah apa-apa. Selama aku bekerja keras, maka aku bisa mengubah takdirku. Lagi pula, latar belakangku tidak berada di lautan kosmik ini. Aku telah tinggal di lautan kosmik ini dan bertarung dengan Ibliskin. Wajar saja kalau aku tidak sebaik dia, namun jika aku terlahir di dunia jurang, maka Ibliskin itu pasti akan jauh lebih rendah dariku. Ya, itulah alasannya, gumam Molly. Pikiran Molly menjadi semakin jernih dan ekspresinya menjadi semakin bersemangat. Terlahir di keluarga kerajaan jurang, jadi aku harus bersaing dengan Ibliskin di jurang dan bermain dengan kekuatanku, juga menghindari kelemahanku daripada bertarung dengannya tanpa henti. Di lautan alam semesta, bukankah aku hanya membuat diriku bosan dan terlalu pilih-pilih? Justru karena aku adalah protagonis era ini, maka aku akan menderita terlebih dahulu dan kemudian menikmati kebahagiaan. Sementara selama ini Ibliskin selalu menikmati kebahagiaan saja sebelum menderita sejak 5 negara laut barat daya. Melihat sejarah peradaban manapun, apakah ada protagonis yang pernah mengalami kesulitan sejak awal dan telah membunuh siapapun yang menghalangi jalannya? Bukankah ini hanya menunjukkan bahwa dia hanya peran pendukung dan akhirnya akulah yang akan mendapatkannya? Hahaha. Molly tertawa, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan kekuatan mental yang bergemuruh melesat ke langit dari telapak kaki Molly. Itu menggelegar ke angkasa yang mengaduk kehampaan.
Pada saat ini, Molly merasa seperti telah meminum segelas air es di hari-hari terpanas di musim panas. Dia merasa pikirannya sangat jernih dan semua pori-pori di tubuhnya rileks dan ledakan. Aura yang lebih mengerikan pun tiba-tiba keluar dari tubuh Molly. Hahaha, lumayan. Ini bukan medan perang utamaku. Tidak memalukan bagiku untuk kalah dari Iblis Skin sama sekali. Ya, tidak memalukan. Molly tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Dia baru saja mencapai ranah kaisar dewa tingkat menengah, tetapi pada saat ini Molly tiba-tiba menjadi sangat padat, tidak ada jejak kekosongan lagi, dan dia benar-benar terkonsolidasi. Dan boom! Di samping Kincen akhirnya menyerap semua napas jurang dalam daging dan darah Molly. Seketika, dua pelangi ilahi yang mengerikan pun tiba-tiba melesat dari pupil mata Kincen. Itu bergegas menuju ke arah lain dan lalu jatuh pada Molly di tempat pertama. Hei, Molly, ini telah menelan sepotong daging dan darahku. Akan tetapi mengapa auranya tidak berkurang sama sekali dan malah kultivasinya menjadi lebih kuat? Ini aneh, kata Kincen. Dia sedikit tertegun saat merasakan aura pada tubuh Molly. Kincen pun mengerutkan kening dan menatap Molly dari atas ke bawah. Hei, apakah dia mendapat pencerahan? Kata Kincen. Kincen sedikit terkejut. Peningkatan yang dialami Molly bukan sekadar peningkatan dalam kultivasinya, akan tetapi itu peningkatan dalam kejernihan pikiran setelah pencerahan. Tiba-tiba, dan yang umumnya itu merupakan keadaan yang hanya terjadi setelah pencerahan tiba-tiba. Anak ini, Molly, dia punya bakat yang bagus, kata Kincen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dalam hati. Tidak banyak orang di dunia ini yang dikaguminya, dan Molly hampir tidak dapat dianggap sebagai setengah dari mereka. Molly yang tadinya penuh ambisi dan kesombongan, tiba-tiba menggigil di saat ditatap oleh Kincen. Seluruh tubuh Molly pun gemetar dan buru-buru mengatupkan kedua kakinya. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Iblis Skin, kamu baik-baik saja? Kata Molly. Dia bertanya dengan gugup sambil cepat-cepat mengangkat tangannya untuk menutupi dadanya, takut-takut kalau Kincen akan melakukan sesuatu padanya lagi atau mengambil daging dan darahnya lagi. Hah, aku baik-baik saja. Kincen menatap Molly dari atas ke bawah. Matanya memancarkan cahaya hijau seperti serigala di malam yang gelap, menatap seekor kelinci putih kecil yang membuat Molly pun merasa merinding di sekujur tubuhnya. Namun sayang sekali pada akhirnya Kincen tidak melanjutkan aksinya. Dia hanya menghela napas pelan. Kekuatan keluarga kerajaan jurang memang kuat, tetapi sayang sekali kamu, Molly, terlalu lemah. Setelah menelan sepotong daging dan darah Molly, Kincen jelas sudah merasakan sumber tubuhnya melonjak. Dia jelas baru saja menelan sepotong daging. Akan tetapi efeknya hampir sama dengan efek menelan begitu banyak aura jurang dari praktisi kuat berdimensi tinggi di jurang. Tetapi perubahan ini tetap saja merupakan perubahan kuantitatif, bukan perubahan kualitatif. Kincen bisa merasakan bahwa bahkan jika dia menelan Molly utuh-utuh, dia mungkin tidak bisa langsung menerobos dan mencapai level tertinggi. Hal ini karena kultivasi Molly terlalu rendah dan dia tidak mampu sepenuhnya melepaskan potensi sebenarnya kekuatan kerajaan jurang di tubuhnya. Sayang sekali, kata Kincen. Dia menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Wajahnya tampak menyesal. Kamu masih terlalu lemah. Akan sangat bagus jika kamu menjadi kaisar dewa tahap akhir atau kaisar dewa puncak, kata Kincen. Sial, Iblis Skin, apa maksudmu dengan ini? Kata Molly. Wajah Molly tiba-tiba memerah. Apakah aku masih lemah? Sialan. Orang ini bahkan tidak buang air kecil dan melihat bahwa dia tidak sebaik dirinya dalam hal kultivasi. Namun Kincen menatap Molly dengan serius dan berkata, sekarang aku bisa yakin bahwa alasan mengapa aku tidak bisa menerobos ke ranah kaisar dewa adalah karena kurangnya kekuatan jurang yang royal atau kekuatan jurang yang orasinil di dalam diriku, dan itu sebenarnya tidak cukup. Akan tetapi kultivasimu juga terlalu lemah dan jumlahnya juga tidak cukup, sehingga ini tidak mencukupi. Jadi bahkan jika aku menelanmu Molly utuh-utuh, aku tetap tidak akan bisa langsung menerobos ke ranah kaisar dewa. Ini sangat disayangkan.